sehingga di sini spasial referensi sudah muncul. Nanti kalau kalian belum, berarti harus dilakukan rektifikasi dulu. Baru terakhir dilakukan cek wire properties. Klik kanan ini, kemudian properties, kemudian di bagian menu source-nya ini. Nah, nanti spasial referensinya muncul ini, baru kalian print screen. Ini berarti sudah ada angular unitnya, datumnya, 84 dan seterusnya. Ya, ini juga tampaknya sudah miring ya, agak miring, berarti bisa jadi semalam saya sampling plot referensinya itu belum banyak. Kemarin kalau tidak salah semalam baru 4 titik. Jadi persyaratan memunculkan memunculkan yang ini tuh, yang GCP itu minimal 4, baru bisa muncul RMS error-nya. Misalkan kita cek dulu saja di sini. Cara mengecek RMS error itu di bagian ini, view link table. View link table, klik. Nah, ini ternyata memang benar sudah ada titiknya, GCP-nya 1 2 3 4 titik gitu ya. Nah, dengan RMS error 0,001. Seperti itu. Nah, kita mulai saja dari awal. Ini kan baru menampilkan ibaratnya peta TRW Bandung, peta analog yang belum punya referensi, ibaratnya seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat di gambar, nah ini kan langsung munculnya sekarang titik-titiknya tuh 2 4 3 1. Nih, ada 4 titik. 1 2 1 2 3 4. Jadi saya ngambilnya seperti itu ya, barat timur, utara selatannya belum. Nah, untuk melihat di peta analog ini sebetulnya kan sudah ada ya. Bahkan di sini sudah ada koordinatnya, kenapa harus direferensi lagi? Nah, ini kan cuman gambar saja sebetulnya. Di sini kan ada koordinat ya, bujur timurnya, kemudian lintang selatannya. Nah, ini 107 derajat 33 menit 0 detik is ya. Kemudian juga 6 derajat 5 menit 51 menit 0 derajat south lintang selatan, ini sudah ada. Tapi secara sistem ini sebetulnya hanya tampilan gambar saja. Ini disebut peta analog yang belum punya referensi, sehingga harus kita masukkan referensinya itu dengan cara rektifikasi data. Nah, meskipun di gambar sudah ada, tapi secara sistem sebetulnya belum memiliki koordinat ini ya, referensi ini. Nah, yang muncul di sini, decimal degree-nya. Nah, ini sebetulnya untuk melakukan koreksi itu ada 2. Yang tadi kan saya katakan kalau di modul itu menggunakan 2 data gitu ya. Nah, yang ingin saya kenalkan juga mungkin di sini adalah bahwa tanpa data yang lain yang sudah memiliki referensi, kita juga bisa melakukan rektifikasi data dengan satu peta ini, karena dia kan sudah punya angka-angkanya ini. Nih, koordinatnya sudah ada. Tinggal kita masukkan aja ke sistemnya. Jadi caranya kalau misalkan hanya dengan satu angka ini, kita tinggal pilih add control point ini ya, add control point. Kemudian klik di satu titik, tapi harus betul-betul zoom in gitu ya, betul-betul zoom in harus pas. Nah, di sini ya makanya di praktikum kartografi digital ini sangat diperlukan juga mouse ya. Jadi kalau kalian hanya pakai touchpad atau yang ada di laptop gitu ya, itu sangat kesulitan sekali, sulit sekali untuk melakukan rektifikasi data, apalagi ke depannya misalkan mau melakukan digitasi digital ya, atau digitasi peta analog gitu, digitasi analog peta analog itu kan susah kalau tanpa mouse, jadi harus ada mouse-nya. Ini seperti misalkan zoom in zoom out kan kita tinggal pakai scroll, mudah gitu kalau pakai mouse. Nah, kita tinggal klik di sini gitu ya, klik di sini pas di tengah-tengahnya. Nah, kemudian klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, kita input X dan Y-nya. X dan Y-nya berapa? Nah, ini X dan Y tadi kan koordinatnya ada ya, X itu yang tadi bujurnya, kemudian yang Y itu adalah lintangnya. Kita tinggal masukkan ke sini. Nah, biasanya sebelum kita memasukkan X dan Y, biasanya harus ditulis dulu di notepad. Ditulis dulu di notepad supaya kita tinggal masukkan saja ke sini, kopas gitu ya. Titik 1 ini berapa, titik X yang pertama ini berapa, X Y yang kedua, Y yang pertama itu berapa. Jadi copy paste dari notepad. Karena kalau kita tidak memasukkan itu, kita sulit untuk masuk atau melihat koordinat tadi. Kalau sudah seperti ini, kita tidak bisa scroll lagi. Kita sulit untuk melihat yang di atas ini itu berapa sih X-nya, kemudian yang di sini itu berapa sih Y-nya. Nah, makanya harus disalin dulu
ujung-ujung dari titik koordinat minimal dari sisi barat gitu ya, kemudian timur, kemudian selatannya sebelah timur, kemudian selatannya sebelah barat. Jadi ada 4 titik nanti. Ada 4 titik. Harus dimasukkan ke notepad. Nah, jadi itu untuk cara yang pertama gitu ya. Ini kalau sudah selesai tinggal oke, atau kalau mau cancel ya klik kanan lagi cancel point. Gitu ya. Nah, jadi harus dicatat dulu paling tidak minimal 4 kalau dengan cara yang pertama ini. Ya, cara yang kedua juga sama sih sebetulnya, minimal 4 koordinat. Nah, misalkan ini yang pertama di sini. Kalau kalian mau full extend bisa pilih ini ya. Pilih full extend ini nih, yang bola dunia. Yang bola dunia ini full extend. Nah, jadi tampilannya tepat di tengah-tengah. Nah, jadi kalian harus mencatat koordinat ini 1, 2, mohon maaf, 1, 2 ini maksudnya satu titik ini ya. X dan Y, kemudian catat juga misalkan X dan Y yang di sini, catat juga X dan Y yang di sini nih, bintang bujurnya ini catat, kemudian yang di sini. Jadi ada 4 titik, nanti tinggal dimasukkan dengan cara yang memilih ini ya, add control point tadi, klik kiri, kemudian klik kanan, input X dan Y-nya. Itu cara yang pertama. Nah, di modul itu tidak ada. Karena yang saya minta yang sekarang itu untuk praktikum, kita praktekkan, yang kalian praktekkan adalah yang cara yang kedua. Nah, tapi saya juga berharap kalian bisa mencoba ya, melakukan rektifikasi data dengan cara yang pertama tadi. Nah, kemudian kalau dengan cara yang kedua berarti harus ada data yang keduanya yang sudah mempunyai referensi. Ya, data yang kedua tadi adalah yang SHP. Yang SHP yang sudah ada di Google Classroom ya. Kalian tinggal masukkan ini, add data. Klik kanan lagi, add data, kemudian cari yang SHP-nya. Nah, SHP ini. Nah, di SHP ini langsung muncul ya, ADM Kecamatan Bandung 25.000. Jadi ini skala 25.000. Oke, kita lihat dulu apakah ini juga sama skalanya 25.000. Nah, ini juga sama ya, skalanya 1:25.000. Jadi harus dengan peta yang sama skalanya. Meskipun ini peta analog, tapi ya ini dicetak berdasarkan ukuran cetak di skala 25.000. Itu ya. Nah, kalau misalkan kita zoom in zoom out juga kan skalanya itu akan berubah. Lihat di sini ada skala ya, 1:150.000. Berarti kalian nanti kalau misalkan mau mengambil titik minimal itu di skala 25.000 juga gitu ya, supaya informasinya sama. Karena kalau skalanya beda maka informasinya juga harusnya berbeda gitu. Nah, berarti zoom in-nya itu minimal segini nih, di 25.000 zoom in-nya. Nah, kalau misalkan lebih besar ya akan lebih bagus lagi. Tapi kalau lebih kecil itu jangan. Misalkan di skala nih 30.000, jangan ya. Nanti titiknya tidak akan pas, nanti informasinya juga akan berkurang. Beda kalau misalkan di zoom in di skala 25.000, 15.000, kok ini semakin bagus ya, semakin detail, informasinya juga akan semakin akurat gitu. Nah, baik. Itu yang harus diperhatikan juga kaidah kartografinya ya. Jangan sampai kita sebagai seorang geograf tidak memahami atau mengacuhkan terkait dengan skala. Karena apa? Karena ya itu seperti yang sudah saya pernah sampaikan kalau tidak salah, bahwa skala ini akan menjadi pusat perhatian seorang geograf. Jadi beda dengan misalkan orang IT yang belajar ArcGIS. Ya, dia yang penting tampil peta gitu ya. Tampil peta, mungkin tampil peta yang mereka menguasai dalam sisi IT gitu, tapi tidak memahami, tidak mencermati gitu ya, mencermati kaidah kartografi. Jangan sampai seperti itu. Itu mungkin yang membedakan seorang geograf dengan yang bukan geograf. Informasinya itu akan diperhatikan betul dengan skala yang ditampilkan, harus sesuai. Nah, kemudian kita masukkan ya. Di sini kita masukkan data ini, SHP ini. Jadi muncul SHP nanti di kalau yang file aslinya akan banyak ya. Kita coba lihat dulu nih di ini ya, fotografi.
Sampai itu, nah ini, oh yang dimaksud dengan X dan Y dan X aksen dan Y aksen. Nah, yang X, Y itu adalah yang kuning, nih, yang kuning, yang RT RW. Yang X aksennya itu adalah yang biru ini, yang sudah mempunyai koordinat. Jadi kalau kalian ngambil titik, berarti ngambil titik dari yang belum punya koordinat, diikatkan ke yang sudah punya referensi, gitu ya, koordinat, gitu. Ini satu. Kemudian juga sama, misalkan X yang ini, yang kuning, gitu ya, kemudian diikatkan ke X aksen yang biru, kedua, dan seterusnya sampai dengan minimal 30 tadi. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita akan coba praktekkan ya. Karena saya sudah ngambil barat timur, sekarang saya akan coba ngambil utara selatan. Sebenarnya untuk memperjelas tampilannya, kita bisa atur dulu di sini. Di warna ini yang biru, kita coba hollow, buat transparan. Diklik saja, diklik kiri gitu ya, kemudian pilih hollow ini. Hollow, kemudian kita perbesar garisnya. Misalkan kita tambahkan jadi 1 atau 2. Kita juga misalkan ganti gambarnya jangan hitam supaya lebih kelihatan, misalkan pakai merah. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Nah, maka tampilannya akan jelas gitu ya. Akan jelas, akan memperlihatkan peta analognya. Nah, kemudian yang akan kita ikatkan adalah peta analog ini ke yang merah ini, garis yang merah, dengan sudut atau titik yang sama. Nah, misalkan yang ini yang sudah saya lakukan adalah sudut ini tuh sama nih dengan yang ini. Nah, titik-titik sudutnya itu ya kita ikatkan. Dari sudut yang kuning ke yang merah ini ikatkan, dan seterusnya. Misalkan yang sekarang yang utara ya, yang utara caranya gimana? Kalau sudah seperti ini, ya nanti kalian bisa atur-atur warnanya yang paling jelas menurut kalian itu warna apa. Nah, misalkan ini nih. Nah, ini saya diambil di 8000 misalkan ya, yang lebih bagus gitu, lebih detail. Nah, kita tinggal pilih ini, add control point. Add control point, kemudian misalkan saya detailkan lagi, biar lebih jelas. Nah, saya kasih titik di sini dulu, yang pertama. RT/RW, kemudian klik lagi ke yang merahnya. Nah, ini sudah ngambil. Ini titik kelima. Titik kelima. Oke. Saya ambil lagi, tinggal klik kiri ya, sama. Yang pertama klik RT/RW-nya dulu, kemudian yang save file-nya. Kemudian sekarang yang selatan ya. Selatan mana yang kira-kira sama titiknya, kita ikatkan. Nah, misalkan nah, yang ini, sudut ini kan sama dengan ini nih. Kita ikatkan ya. Nah, misalkan sudut ini. Ini dengan yang ini. Nah, ini kan sudah ketarik. Sudah 6 titik. Terus sudah 6 titik ya. Jadi kurang lebih cara ngambil titiknya seperti itu, sampai dengan nanti kalian menghasilkan peta yang bagus gitu ya. Secara tampilan juga tidak miring. Nah, ini kan agak mendingan daripada tadi ya. Dari tadi kan agak miring, ini udah agak mendingan. Dan jangan lupa untuk melihatnya juga harus cek RMS errornya di sini di link table. Nah, ini kan masih bagus. Ini sudah bagus, masih bagus gitu ya. Tinggal dilanjutkan lagi sampai dengan 30 titik minimal. Nah, kalau sudah selesai gimana? Kalau sudah selesai 30 titik gitu ya minimal, kalian bisa ambil lebih. Klik lagi georeferencingnya, kemudian kalian klik rectify. Rectify. Nah, di sini kalian save hasilnya. Save hasilnya, cari misalkan di folder yang kalian inginkan di mana simpan. Misalkan di sini, misalkan saya di sini ya, bahan acara 6 misalkan. Jadi harus diklik dulu foldernya, baru bisa di-add. Di-add, nanti muncul namanya ini gitu ya. Nanti kalian ikutin modul ya, format penamaannya seperti apa, dibaca modulnya. Kemudian format ininya juga harus TIFF ya. Jadi banyak sebetulnya format penyimpanan. Tapi yang bisa menyimpan koordinat, kemudian juga tampilan gambar yang maksimal, salah satunya adalah TIFF ini. .TIFF ya. TIFF, kemudian compressionnya ini biarkan saja non gitu ya. Kemudian save. Save. Nah, nanti akan masuk ke folder yang tadi
yang kalian arahkan tadi ke sana. Nah, sehingga format file type TIFF tadi, file type yang .tif tadi itu akan menjadi bahan data untuk praktikum-praktikum selanjutnya. Nah, jadi kalian akan menghasilkan satu peta analog ini, peta analog tanpa ini ya, nah, tanpa ini ya, peta analog yang sudah terektifikasi gitu. Nah, itulah yang disebut dengan proses rektifikasi. Jadi saya harapkan kalian sudah bisa memahami ya, dari langkah-langkah yang tadi, sehingga nanti kalau misalkan kalian input lagi peta yang sudah terektifikasi tadi, yang formatnya file type-nya native, gitu ya, yang TIFF tadi, ini pasti sudah memiliki koordinat ini. Kita bisa arahkan kemanapun dia, koordinatnya bergerak terus ya, ini sudah punya koordinat. Nah, kalian nanti akan melanjutkan ke digitasi, kemudian layout, jadi muncul koordinatnya secara otomatis.